Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas terkait aplikasi cek bansos dari developer Kementerian Sosial yang kemarin kita sudah login, sudah registrasi atau sudah mendaftar di aplikasi. Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa melihat di email apakah sudah di ACC atau belum. Jika sudah di ACC bisa login langsung. Kita coba login. Nah, di tampilan pertama akan keluar keluarga tidak menerima atau tidak ditemukan karena saya tidak masuk ke dalam data bansos. Oke, langsung saja bisa dilihat ini adalah tampilan atau aplikasi untuk cek bansos. Ini bisa diklik PPNT-nya atau bansos sembakonya. Keterangan saya tidak menerima bansos BPNT dan juga PKH. Juga tidak, karena saya tidak masuk ke dalam data, jadi tidak bisa diketahui data profil anggota keluarganya. Lanjut, terkait berikutnya adalah pencarian untuk aplikasi cek bansos. Kita bisa melihat data-data by nama. Untuk data-data penerimanya kita pilih provinsinya, kemudian kita pilih kabupatennya, kita pilih kecamatannya, kita pilih desa atau kelurahannya, atau kita pilih kecamatan lain dulu. Nah, kita masukkan nama KTP, nama sesuai KTP-nya. Sampling aja, kita akan mencari dengan awalan depan Miss Universe. Kita cari, ini adalah data-data yang berawalan nama depan Miss atau yang terkait di dalamnya ada kata Miss-nya. Di sini ada Miss Bahudin dan sebagainya. Ini adalah data-data penerima bansos baik PST, BPNT atau PKH. Kemudian setelah untuk mencek bansos, kita bisa menanggapi atau melakukan verifikasi apakah KPM tersebut layak menerima atau tidak sih sebenarnya. Ini adalah tampilan di mana ini hanya ditampilkan berdasarkan satu daerah atau satu desa atau satu kelurahan. Jadi katakanlah di data kita berada di kelurahan A, maka yang hanya ditampilkan hanya dapat ditanggapi atau kelayakannya hanya berada di kelurahan A. Kita tidak bisa menyeberang antar kelurahan seperti itu. Contoh saja, di sini ada namanya Sumiati, kita dibuka. Ini adalah tampilan untuk kelayakan. Ya, di sini ada Sumiati 81 tahun, kabupaten, kecamatan, desanya juga ditampilkan. Hanya saja sedikit kelemahan di sini, tidak ditampilkan alamat. Jadi apakah benar Sumiati yang kita kenal itu benar orang tersebut atau tidak. Jadi tidak bisa 100% akurat alamat tersebut. Bisa contoh saja di sini, kita balik dulu. Ada beberapa nama yang sama. Kita cari, jika ada ditemukan beberapa nama yang sama atau mendekati mirip dalam satu desa, bagaimana? Nah, itu kita harus benar-benar memastikan umurnya sesuai dengan umurnya atau bukan. Katakanlah Susianti, kita cari Susi. Nah, di sini kalau misalkan kita hanya mengenali namanya saja, bukan nama secara KTP utuh, nama panggilan itu akan susah. Tapi kalau kita bisa mengetahui nama secara utuh di KTP, itu minimal meringankan mengetahui. Contohnya di sini ada Susi sama Susiati, Susi Aryani sama Susiati. Benar nggak sih tetangga kita namanya Susi yang mana? Apakah Susi Aryani atau Susianti? Di situ umurnya sama-sama 40. Kita tidak mengetahui detailnya.
seperti itu. Jadi benar-benar harus dipastikan, katakanlah Susi yang dikenal itu yang mana sih, apakah Susi Haryani yang Bapak Ibu kenal. Kalau seandainya iya, bisa dicek dulu, ditanggapi langsung, katakanlah dia layak menerima, bisa langsung diklik like atau layak sebagai penerima. Kalau seandainya Susi Haryani ini ternyata dia sudah mampu, bagaimana? Atau mungkin dia sudah punya mobil, sudah punya kapal pesiar, atau punya yang lainnya, bisa diklik dislike atau tidak layak sebagai penerima. Kemudian masukkan catatan sebagai masukan, apakah memiliki misalkan memiliki kapal tongkang. Kemudian dia juga sebagai juragan ikan, misalkan. Ini hanya sebagai perumpamaan saja. Kemudian lampirkan data pendukungnya, foto kapalnya, terus foto aktivitasnya, foto rumahnya dan sebagainya. Ini di sini hanya melampirkan 2 saja, jadi yang benar-benar memang mendukung kondisi ekonomi orang tersebut. Seperti itu, bisa diklik, didukung, bisa diambil fotonya. Ini sama saja. Kemudian kita centang tanda centangnya, kemudian kirim tanggapan. Ini adalah contoh untuk melakukan kelayakan atau sanggahan atas KPM penerima yang sudah ada. Bagaimana jika Bapak Ibu sekalian ada nih data keluarga yang tidak masuk ke dalamnya? Bisa diusulkan langsung, tambah usulan di sini. Masukkan nomor kakaknya, kemudian masukkan NIK-nya, kemudian nama lengkap sesuai KTP. Ini harus sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa nama panggilan dan sebagainya. Harus benar-benar sesuai KTP. Tempat lahirnya juga sama, tanggal lahirnya juga sama. Ini harus disesuaikan benar-benar sesuai KTP. Kalau cuma nama panggilan saja bagaimana? Di sini nama panggilan saja nanti tidak akan terverifikasi nilai 100%, karena nama KTP dengan nama realnya itu akan rancu. Seperti itu. Kemudian setelah itu pilih tanggal lahirnya. Oke, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian pilih provinsinya. Provinsinya Jawa, katakanlah Jawa Tengah. Kemudian pilih kabupatennya, Kabupaten Cilacap. Pilih kecamatannya, contoh saja ini asal-asalan saja. Kemudian pilih kelurahannya, saya pilih paling bagian atas sendiri. Kemudian masukkan alamat sesuai KTP. Ini harus sesuai, benar-benar sesuai KTP ya Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan katakanlah. Kemudian masukkan RT-nya, RW-nya, nama lengkap ibu kandung, kalau mengetahui langsung bisa diisi nama lengkap ibu kandungnya. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi 08 sekian katakanlah. Terus nama yang bisa dihubungi. Nama yang bisa dihubungi ini berelasi dengan nomor handphone yang dihubungin ya. Jadi nanti mungkin akan ada verifikasi ke depannya. Aku tidak, katakanlah ini sebagai contoh saja nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian masukkan ke KTP-nya, KTP data dukungnya, swafoto kondisi bagian depan dengan fotonya orang tersebut dengan KTP-nya. Kemudian ini contohnya, ambil gambar langsung, ini secara langsung. Kemudian foto rumahnya, tampak depan foto rumahnya. Kemudian klik tambahkan usulan. Begitu saja, nanti akan tampil di bagian bawahnya. Ini di bagian bawah sudah dimasukkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, terkait sedikit ulasan aplikasi cek bansos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.